Upaya The Blues Chelsea untuk meraih gelar pertama mereka pada musim ini bersama dengan pelatih Thomas Tuchel gagal di Stadion Wembley ketika Chelsea dibungkam oleh The Foxes Leicester City dalam final Piala FA 2020-2021. Hola, kembali bertemu dengan saya Bung Ropan dan kita akan membahas hasil final Piala FA yang berlangsung kemarin di Wembley, di mana kita juga sudah tahu bahwa Leicester City membuat sejarah pertama kali sejak 137 tahun berdirinya klub ini. 1884 mereka mencapai gelar pertama mereka, meraih impian mereka menjadi juara di ajang piala tertua di FA Cup ya, yang berlangsung di Inggris setelah pada 2016 Claudio Ranieri membawa tim ini menjadi juara di IPL untuk pertama kali juga. Dan ini sukses bagi sang pelatih mereka Brendan Rodgers yang mampu menghadirkan trofi pertama dia bersama dengan Leicester yang ia tidak dapatkan ketika ia menangani Liverpool antara 2012 sampai 2015 sebelum ia dipecat dan digantikan oleh Jurgen Klopp. Dan selamat buat Brendan Rodgers bersama Jamie Vardy dan kawan-kawan yang akhirnya bisa menuntaskan impian, ambisi mereka, hasrat mereka meraih piala pertama mereka FA Cup ya, di mana mereka mampu menggagalkan tim yang lebih diunggulkan Chelsea dengan 1-0. Dan dalam kesempatan ini Anda juga jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dan bagi penggemar sepak bola, ada kabar juga baik bahwa channel saya ini didukung oleh website Kaya Bola. Jadi kalau Anda merindukan ingin mendapatkan rezeki dan ada keberuntungan, Anda bisa coba-coba untuk membuka website Kaya Bola untuk bisa melihat pertandingan demi pertandingan sesuai dengan selera Anda untuk Anda pilih dan bisa memenangkan salah satu pertandingan tentunya yang Anda pilih. Oke, kita lanjut dalam pembicaraan dengan Leicester City. Gol tunggal Leicester City diciptakan di menit ke-63 oleh pemain asal Belgia Yuri Tielemans. Dan ini menjadi pemain Belgia ketiga sepanjang sejarah di FA Cup yang mampu menghadirkan gol ya, di ajang final Piala FA. Sebelumnya pada 2018, pemain Belgia pertama adalah Eden Hazard yang mencetak gol penalti ke gawang Manchester United saat itu ketika Chelsea menang dengan 1-0. Dan pada 2019 Kevin De Bruyne, gelandang hebat dari Belgia juga yang memperkuat Manchester City, mencetak gol ke gawang Watford ketika mereka bisa mencetak menang dengan sangat telak yaitu 6-0. Dan Tielemans kemarin bisa mencetak gol spektakuler dia dari luar kotak penalti dengan tembakan yang sangat keras menghujam di gawang Kepa Arrizabalaga untuk bisa menentukan kemenangan Leicester dengan gol tunggalnya. Dan ini adalah final kelima buat Leicester setelah terakhir kali mereka pada tahun 1969 melaju ke babak final tapi digagalkan juga dengan kekalahan 1-0 dari Manchester City saat itu. Dan bagi Chelsea ini kegagalan kedua secara beruntun ya, berturut-turut dalam 2 tahun terakhir. Setelah pada musim yang lalu mereka juga ke final. Namun The Blues digagalkan dengan kekalahan 1-2 melawan The Gunners Arsenal yang saat itu The Blues masih dipegang oleh Frank Lampard dan ini saat ini dipegang oleh Tuchel. Jadi ini menjadi klub pertama juga dalam sejarah. Sebelumnya ada Newcastle United pada 1998. Tidak salah saat itu mereka kalah dari Arsenal di final 2-0.
dan kemudian pada tahun berikutnya mereka juga kalah dengan skor yang sama saat menghadapi Manchester United, Newcastle United pada 98-99 dengan 2 kekalahan beruntun. Dan ini setelah Newcastle diikuti oleh Chelsea juga yang dalam 2 tahun beruntun kalah di FA Cup, ya, di mana Chelsea saya sudah katakan tadi terakhir kali menjadi juara pada 2018 saat mengalahkan Manchester United. Chelsea sudah 8 kali menjadi juara di ajang ini setelah dari total 14 kali mereka ke final, dan kemarin adalah final ke-15 mereka, dan 6 diantaranya mereka runner up. Dan upaya mereka Tuchel untuk bisa menghadirkan gelar pertama mereka akhirnya pupus, tetapi mereka masih punya satu kesempatan untuk bisa berlaga di final Liga Champions atau UCL yang dipindahkan dari Istanbul, dari Stadion Atatürk pindah ke di Lisbon sana, di Do Dragao Stadium di Portugal, di mana Chelsea akan berhadapan dengan Manchester City pada 29 Mei yang akan datang. Nah, menarik dalam pertandingan ini juga bahwa pada hari Rabu kedua tim ini akan bertemu dalam pertandingan yang saya pikir tidak kalah serunya karena sangat menentukan baik bagi Leicester maupun bagi Chelsea. Ini dua-duanya harus menang karena masih memungkinkan baik Leicester atau Chelsea ini keluar dari zona Champions, dan mereka terancam dengan tekanan yang ada dari Liverpool. Kalau Liverpool memenangkan 3 pertandingan sisa Liverpool, ini berbahaya. Liverpool masih akan bermain melawan West Brom dan juga melawan Burnley. Ya, terakhir mereka akan menjamu Crystal Palace kalau mereka dapat 9 angka, dan Chelsea atau Leicester tergelincir di dalam 2 pertandingan sisa mereka. Ini berbahaya, dan bukan tidak mungkin Liverpool akan naik dan bisa menyingkirkan salah satu di antara Leicester dan Chelsea. Chelsea dalam posisi yang tidak menguntungkan ya, karena berada di posisi keempat ya, walaupun mereka ada 4 angka di atas Liverpool, tapi ini kalau mereka kalah lagi dari Leicester, ini berbahaya. Karena dalam pertandingan pertama pada 20 Januari yang lalu, Leicester juga menang 2-0 ya, menghadapi Chelsea. Dengan 2 gol itu diciptakan oleh Wilfred Ndidi dan juga James Maddison dengan 2-0 di King Power Stadium. Jadi ini menjadi alarm bagi Thomas Tuchel karena mereka juga tidak mampu bisa mengalahkan Leicester walaupun saat itu masih dipegang oleh Frank Lampard. Dalam pertandingan kedua ini mereka harus menang, Chelsea harus menang. Ya, ini akan berbahaya kalau Chelsea gagal atau keluar dari zona Champions dan kemudian Chelsea gagal lawan Manchester City di final, mereka tidak akan hadir di Piala Champions. Mungkin mereka akan hadir pasti di Piala atau di Liga Eropa karena mereka bisa masuk final. Karena Leicester sudah ada di 4 besar, jadi jatah itu akan dimiliki oleh Chelsea. Jadi memang ini pertarungan hidup mati bagi Chelsea. Bagi kedua tim, Leicester juga berbahaya. Karena kalau Leicester kalah, ini juga bahaya. Karena Leicester dalam pertandingan terakhir itu menghadapi Tottenham Hotspur. Kalau mereka kalah juga dari Tottenham, habis mereka dengan Liverpool bisa menang berturut-turut dalam 3 pertandingan, Leicester akan keluar. Dan Leicester hanya akan bisa tampil di Liga Eropa sebagai jatah mereka menjadi juara di Piala FA. Ini yang akan menjadi pertandingan seru pada Rabu nantinya, di mana kedua tim harus memilih, harus menang. Imbang pun akan sangat sulit bagi keduanya karena harus berharap dalam pertandingan terakhir. Chelsea harus ke Aston Villa dan Leicester akan menjamu Tottenham Hotspur. Jadi memang pertandingan dua tim ini sangat berat di penghujung, dengan berharap bahwa mereka harus menang semua dalam 2 pertandingan sisa untuk menjaga Liverpool yang sedang naik daun, sedang berusaha untuk masuk ke 4 besar setelah Liverpool kemarin bisa mengalahkan Manchester United dengan 4-2 di Old Trafford. Jadi saya pikir pertandingan, kalau kembali ke pertandingan Piala FA kemarin, memang ada faktor dalam tanda kutip ya saya katakan faktor keberuntungan di sini. Walaupun dalam sepak bola memang semua hal bisa terjadi, tapi ada semacam seperti yang gol dari Ben Chilwell dengan gol bunuh diri dari Wes Morgan satu di penghujung laga di menit 89 sebelum masuk injury time. Namun VAR melihat itu bahwa Ben Chilwell sebelum melakukan aksinya mencetak gol dan ada gol bunuh diri salah arah dari Wes Morgan itu sudah berdiri pada posisi offside, sehingga dilihat ini
satu hal yang tidak menguntungkan. Kalau VAR itu mensahkan gol ini akan berbalik, bisa rame. Situasinya akan lain kalau pertandingan ini diperpanjang dengan skor 1-1. Tetapi ya kecemasan dari pemain-pemain Leicester atau Brendan Rodgers itu akhirnya tidak terjadi kalau sampai 1-1 karena mereka sudah di penghujung ya pertandingan, harus bisa memenangkan pertandingan. Juga gol dari Youri Tielemans di mana disinyalir sebelum gol itu terjadi ada pantulan bola dari lutut Ayosi Perez saat itu yang mengena handsball, tetapi itu tidak dilihat, tidak dicek oleh VAR. Walaupun ini ada komplain dari Tuchel ya untuk pemain-pemain Chelsea lainnya bahwa itu menyentuh, tapi VAR tidak mencek itu karena durasi atau waktu selisihnya itu agak jauh, 7 sampai 8 detik. Sehingga VAR tidak melihat itu untuk mencek itu harus terjadinya insiden ini harus gol ya, karena terlalu jauh dianggap itu. Harus dilihat hanyalah gol tembakan dari seorang Tielemans. Memang dalam hal statistik mereka hanya 6 kali tembak dan 1 kali on target, dan satu-satunya on target dari Youri Tielemans dan itu ya. Jadi mereka agak kalah dalam ball position, juga mereka kalah dari Chelsea, dan Chelsea bisa menembak 13 tembakan dan 3 on target, tetapi itu tidak cukup buat Chelsea. Mereka juga boleh aja punya sepak pojok yang bisa mencapai 10, tapi itu tidak cukup untuk membawa Chelsea bisa menjadi juara. Thomas Tuchel di dalam bagaimana berusaha untuk bisa mengejar ketinggalan, dia juga bisa melakukan pergantian sampai 5 pemain pergantian. Oliver Giroud masuk ya di sana, kemudian bagaimana juga Hudson Odoi bisa ikut, Pulisic bisa masuk, Kai Havertz juga bisa masuk di sana, Chilwell juga bisa masuk di sana. Ada 5 pergantian yang dilakukan oleh Tuchel, tapi itu pun tidak ada pengaruh apapun, tidak bisa mengubah keadaan, dan akhirnya Leicester bisa menjadi juara. Dan ini saya pikir menjadi perhatian, pukulan bagi Thomas Tuchel, karena mereka sudah 2 kali kalah secara beruntun. Sebelumnya juga menghadapi Piala FA ini di kandang sendiri mereka kalah dari Arsenal ya saat itu, dan ini menjadi kekalahan kedua di semua kompetisi secara berturut-turut. Nah, apalagi mereka akan menghadapi City di final UCL di Portugal ya, di Dragões Stadion. Jadi ini menjadi catatan penting untuk mereka kalau mereka ingin menjadi juara. Ini harus berhati-hati buat mereka, karena walaupun mereka menang lawan City dalam 2 pertandingan terakhir, Chelsea dalam hal ini itu tidak menjadi jaminan bahwa dalam final, karena aroma atau atmosfer di Liga Champions itu berbeda. Dan City juga begitu berambisi besar untuk bisa menjadi juara, mencetak sejarah pertama kali menjadi juara di Liga Champions ya. Jadi bagi seluruh pemain Chelsea tetap mereka harus fokus, karena tinggal satu-satunya gelar yang mereka impikan. Kalau mereka juara, mereka akan tetap hadir di Liga Champions walaupun mereka gagal kemudian di 4 besar zona Champions. Tetapi kalau sampai kalah juga, ini akan berpengaruh buat mereka, walaupun mereka akan hadir dalam pertandingan selanjutnya di Liga Champions. Tetapi apapun yang harus dikatakan di sini, ini akan menjadi satu catatan penting. Sekali lagi catatan penting bagi Tuchel untuk mereka betul-betul fokus saat menghadapi City, dan mereka harus meninggalkan kenangan kemarin kalah dari Leicester di Piala FA. Sampai di sini pembicaraan kita tentang Piala FA, dan Anda jangan lupa tetap untuk like dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa, ciao.